Ada satu momen tuh, gua lagi ngetek bass gitu. Dia lari dari luar. Wong bikin kayak gini, kayak slip knot. Slip knot. Oke, slip knot. Karena nggak mungkin bawain Bara Sinar di wedding ya. Nanti rendang muntah. pertama masih pakai sepatu, kedua pakai sepatu, terakhir nyeker. Nyeker, bener lagi itu. Ya kan? Bener. Kenapa Bayu mulu? Dia kan ada dia juga. Ya udahlah. Kemarin lu bisa sendiri. Kalau ada lu kan gua umpan doang. Iya ya. Iya. Oke, everybody. Nih malam hari ini kita seperti biasa ada di Kurva Tech Podcast. Kurva belum. Kacau. Belum, sabar dulu. Sabar. Ya, teman-teman, balik lagi di Kurva Tech Podcast. Angga, seperti biasa malam hari ini kita rame-rame lagi nih. Yoi. Kita ngobrol sama teman-teman band seperti biasa di Jam and Talk. Yoi. Bareng siapa malam ini kita? Malam hari ini kita kedatangan Out of Fame. OOP. Apa? OOP. OOP aja singkat. OOP aja ya. Iya. Malam ini rame banget kita. Yoi. Cowok-cowok Penuh semua. nih, penuh. Coba kita gaya sekeren mungkin dulu. mau ngapain? Coba tuh ada yang Gaya keren model. Kayak keren. Gini semua jempol. Kalau nggak gini, anak touring motor nih gini. Gitu. Kalau nggak gini anak metal. Apa pis sih? Pas-pis aja loh. Kita ada band yang keren banget nih dari Serang nih. Oh, gitu nggak sih? Enggak dong. Enggak. Baru rilis single juga kemarin. Oh gitu. Lu tau banget kayaknya. Kacau. Gua adalah fanbase-nya Out of Pace. Semua pokoknya. Kan nama fans mereka kan ini kerabat Out of Pace. Mulai hari ini gua ketuanya itu. Emang iya? Iya. Kayaknya kerabat kotok. Kalau kerabat itu bandnya Kotak. Oh iya. Parah. Mentang-mentang ngalahin Tandri sombong memang. Out of Pace baru single kemarin. Oh gitu. Tapi sebelum lanjut kita kenalan dulu aja kali ya. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu aja. Kita mulai dari yang mana? tebak-tebakan ya. Yuk. Drummernya yang mana? Bukan gua dong. Gua kan tadi ketua. Sebenarnya gua udah tahu tapi pura-pura nggak tahu aja. Gua juga. Iya. Nggak tahu aja ya. Iya. Kata gua drummernya ini nih yang ini nih. Iya benar. Dia vokalis itu. Iya. Tapi bandnya nggak berani main di sini. Nggak berani ya? Nggak berani. Kenapa emang? Jelek Nggak tahu suaranya aja. ya? Jelek suaranya. Pakai autotune lah. Iya. Iya. Kenalannya dari mana? sana. Oke. Deketin. Siap. Saya Dani sebagai gitaris di OP. Dani sebagai gitaris. Tepuk tangan dong buat Dani. Nggak usah, Dip. Nggak usah. Iya. Oh, ada gitunya sih. Lanjut. Gue Opang, vokalis. Vokalis. Opang, tepuk tangan buat Opang. Yang paling nyentrik kan tuh vokalis. Suaranya juga beda, Bang. Yoi. Opang. Berat suaranya. Berat badan 50. Masih berat. Mau pinjam. Doi teman kuliah gua. Iya. Yoi. Ketemu lagi baru ini. Baru sekarang ini Setelah ya. bertahun-tahun ya, Bang ya. Betul. Luar biasa ya, Bang. Lanjut. Kiwang. Bosen nih kayaknya. Yang kemarin basis. Iya. Bukan basis, zaman sekarang mah enggak. Enggak. Bukan basis namanya. Apa? Low frequency handler. Anjay. Kirain 4/6 string gitu bukan 4 string. Mentang-mentang OOP jadi semuanya frekuensi-frekuensian gitu ya. Iya, oke lah. Frequency handler. Oke. Lanjut. Gua yang fotonya paling dikit. Fotonya paling dikit. Curhat itu. Paling ya. belakang soalnya tuh ya. Drummer.
Ternyata ini drummernya. Paling belakang dia. Yoi. Pindahin ke depan aja ntar lu ya. Makanya kita tepuk tanganin dulu dong Ya, buat dia. drummer. Biar fotonya dikit tepuk tangannya banyak. Betul. Jadi gua saranin nanti kalau lagi perform banyakin solonya ya. Oh. Iya. Anda lari ke depan sendiri. Iya. Jangan dong, ntar nggak ada yang main. 32 bar lah solo. Tapi kasihan juga deh, udah paling ribet persiapannya ya. Udah paling fotonya paling dikit. Lo lempar-lempar stick nggak biasanya? Enggak ya? Ada fotonya yang bagus satu, Tapi- gua halangin. Jahat emang lo. Jahat emang sengaja. Terakhir, Gua Tito di gitar. Tito di Tito gitar. di gitar. Ini master. Master Tito. Catur. Master catur. Kemarin sempat main juga teman-teman ya di Iya. GSC kan. Gokil Lo emang nontonnya mainnya. di YouTube yang episode kemarin tuh ada tuh. Gila Iya. keren banget gamingnya kan juga kan? Yoi. Yoi. Gila pakai gigi lo mainnya pakai gigi kemarin. Kayak Moldy. Pakai perut. Oh, pakai perut. Lebih salah gitu. Out of Pace. Out of Pace tuh genrenya lebih ke apa sih kalau lo? Gue kemarin dengerin yang baru tuh ada yang Jembalang ya. Yoi. Tahu banget ya. Kerabat Out of Pace. Untung gua kirim ya link IG-nya ya. Gak mau kalah. Gak mau kalah. Aja orang. Gak mau kalah. Genrenya lebih ke apa kalau Out of Pace? Ya kita main di rock aja sih. Main di rock ya? Rock. Lo Bahaya lu main di rock, sumpah bahaya. karena mereka tuh inspirasinya Nirvana. ya? Oh, Yoi. inspirasinya. Nirvana. Emang iya? Ya suka aja sama. Tuh, gua tahu semua di Ini belakang. doi nih, Kenapa? Coben. Oh iya benar Yoi. Kobe yang kemarin. Jadi main gitarnya kita dong. Enggak. Oh enggak. Sekarang ngomongin genre, Hah? nanti kagok Kenapa Oh tuh? gitu. Ntar bikin Bisa kamu kotak-kotakan gitu atau gimana? Enggak juga, bikin lagu mellow, ntar lu ngerok. Nggak apa kan? Oh. Kotak juga ada mellow-nya kan? Ya jadi Hmm. jadi istilahnya kalau OP lah OP itu sendiri. Oh, OP. OP. Iya, genrenya lah OP lah itulah ya. Iya, iya. Bebas lu mau bilang apa kek. Selama ini di 3 lagu yang udah lo rilis, genrenya apa tuh tiga-tiganya? Karena gua senangnya musik rock alternatif ya, Hmm. dan beberapa temen gua ini senang metal gitu, ya gua campurin aja gitu. Makanya suara gitarnya itu lebih tebal dari rock alternatif, Hmm. tapi liriknya lebih syahdu dari metal. Yo, kacau. Digabungkan. Susah nggak nyanyiinnya tuh, Pang? Kebetulan baru satu lagu sih. Baru satu. Oh, lu baru satu lagu? Ya. Ya. Anak bungsu soalnya. Oh, baru gabung. Berarti yang di lagu terakhir ini ya? Ya, Yang si Jembalang ini ya? Betul. Tapi keren banget lagunya itu. Berarti di 2 lagu sebelumnya yang apa tuh judulnya? Derang sama... Teman sebelumnya, teman sebelumnya. Oh, oke. Karena beliau pindah domisili jadi orang Batam. Oh, akhirnya diganti vokalisnya. Bukan diganti sih, melengkapi. Melengkapi. Nah, Oke. Tapi ini band serius kan? Serius? Emang kenapa? Soalnya dia kan gitaris main bass gitu. Jadi gua harus nanyain dulu ini serius gak bandnya? Gitu. Kan dia pengen keren doang katanya bilang Iya. kemarin. Main gitar pengen Makanya. keren doang. Masih aja dibahas yang kemarin. Tapi si Out of Pace nih berarti berdiri di tahun berapa nih? Baru kita. Baru tahun? Belum ada setahun. Tahun. Tapi produktif ya udah 3 lagu. 3 lagu. Nah itu tuh, Iya. jadi gue ceritain dulu nih ya. Hmm. Jadi awalnya emang kan GSC tahun kemarin ada acara ya. Iya. Kata gue tanya dia kan solo mulu ya. Hmm. Lu kalau daripada Jogja, Solo. Bukan solo kota, bukan. Bukan solo kota. lu jangan dia nih. lu jangan main solo mulu gitu ya. Iya lucu kalau ini. Udahlah jangan main solo mulu. Ah. Mau ngeband yuk. Ngeband. Sama Dani tuh ajak. Mm-mm. Akhirnya tuh Dani sama temannya dia tuh yang cewek tuh Mm-mm. bikinlah tuh band buat acara GSC. Iya. Ternyata si band ini yang kemarin perform di GSC ada yang nawarin juga tuh di Ranjeng. Main. Di Ciruas tuh. Mm. Di Ciruas ketemulah dia nih. Lagi di kolong panggung. Ngapain? Lagi nyari itu botol gas. Tapi sebelumnya udah kenal kan? Belum kenal. Oh, belum? kenal. Dia Temen dia. Risma ya? Ya sekolah udah nggak ada itu ya? Doa. Sama. Keren banget. Sama. Mau legalisir bingung. Sama. Karena band sebelumnya yang buat dia itu emang cuma buat ngisi acara GSC doang gitu ya. Habis itu emang udahan lah. Dia ngajakin ngeband nih orang ini. Oh malah justru dia yang ngajakin ngeband. Ngajakin ke Tito. Oh. Lah jadi gas yuk, lah. gitu. Tapi yang simple-simple aja kata dia. Nah, simpel-simpel tuh apa tuh? Ya mungkin nggak banyak perubahan tempo, nggak banyak apa strike, Oh, strike oke. apa aja gitu loh Oke. musiknya lah gitu. Mm-mm. Ya kayak Nirvana, dia bilang, udah kalau sudah Nirvana kau band aja sama Kiwong itu drum chordnya Nirvana kata Iya. dia. Oh kata gua apaan?
bukan maksudnya dalam artian tuh emang nguliknya itu lah. Udah cocok nih berempat. Iya. Nyari vokalis lah, temen gua, orang pajak gitu kan. Jadi Gayus, bukan. akhirnya dalam perjalanan tuh gua punya lagu, Dia lagi serius loh. gua punya lagu, jadi punya lagu, jadilah itu. Ya benar kayak tadi dia uber kali. Iya. Akhirnya ke Batam Batam. tuh. Oh, pindah. Dia lah gua aja. Nah, ini pertanyaan gue nih, kenal sama Opang tuh di mana? Ya dia mah emang ini banget. Apa banget? Apa? Namanya kan kalau dia Dani Koben, ini Opang Kurt. Iya. Oh, Pangkur. Yang berhubungan sama yang berhubungan sama Kurt sama Koben, kayaknya gua kenal deh tuh. Iya. Jadi emang sebelumnya kenal ya? Ya, sebenarnya. Iya. Ya dari situlah gua tanya, produktif kah? Soalnya malu lu kata ngulik lagu orang mulu, salah di apa diejek, Iya. bener disuruh bener gitu kan. Udah sih palang ya udah. Jadi bikin karya sendiri aja? Iyalah bikin musik aja gitu. Oke. Lagian bikin musik itu gampang kok. Anjir. Yang bikin lagu emang lu, Wong? Lagu pertama gua, Bara Sirna kan? ya baru Tahu semua gua gitu kan. Nyonteknya di mana? Enggak ada tuh, enggak ngeliat. Lagu kedua Koben, Koben. Derang, lagu ketiga Bapak. Oh gitu. Jadi dia itu ternyata bukan belum jadi vokalis udah mantap jadi udah bikin lagu di buat bikin Opang. lagu ya? Oke. Jadi ketika Coba jelasin, itu udah jelasin, bonding jelasin. langsung ya sama lagunya ya. Jelasin, Handphone tuh jelasin. udah deket handphone tuh kayak, Kenapa gua tawarin lu mau? wah Kiwang telepon nih, pasti mau vokalis udah siapin Iya. lagu. Gua ada lagu nih langsung. Udah nyiapin diri Iya, ya. udah nyiapin diri. Cok. Jadi waktu itu memang vokalis yang lama itu sempet ngontek gua secara tiba-tiba tuh. Kalau kontak nomor kan kita sama-sama nge-save ya karena temen ini Kiwong ataupun Koben ini kan masih satu circle dengan kita gitu. Nah tiba-tiba si vokalis lama ini kontak gua pagi-pagi lagi tumben-tumbenan Sebut aja ngajakin sih ngopi. Haidar. Oke Haidar. Haidar ngajakin ngopi. Di mana Kang gitu ya? Di Jemari Coffee dong pastinya. Pastinya ini kopinya. Di Jemari Coffee kalau Iya, ngopi itu enak. kalau ngopi. Ada banyak Silakan, rasanya. silakan. Tuh, ada banyak rasa. Terus lagi Nah, ngajak jadi kopi. singkat cerita jadi ketemulah sama Haidar. Haidar dia langsung nyampein ke gua kalau dia tuh mau mutasi kerja ke luar daerah. Terpijak. Ke luar daerah. Kemudian karena Haidar ini merasa OOP ini lagi semangatnya dan Lagi on produktif. fire tuh ya. Iya, betul. Akhirnya dia ngomong ke gua, Kang Opang aja sih gua join sama teman-teman. Terus gua tanya, ini maunya lu apa maunya teman-teman gitu. Iya. Gitu kan. Terus sama teman-teman udah pada tahu belum? Teman-teman belum pada tahu. Emang bener-bener ngobrol berdua tuh ya? Berdua. Oke. Enggak maksud saya ngomong dulu nih sama Kang Opang. Habis itu nanti saya sampaikan ke teman-teman. Itu silakan kalau teman-temannya mau sama gua, ya gua mah is okay karena udah pada kenal juga kan. Terus dari sisi lagu yang biasa teman-teman ulik juga kan sama aja Sama. di genrenya gitu kan. Akhirnya nggak lama dari itu ya ini ketua Langsung. dia langsung kontak. Oke. Tenang. Ketua Berarti- langsung kontak. Berarti emang sebelum tapi udah kenal sama teman-teman ini ya? Sebelumnya Sebelum udah kenal juga ya. Jadi Iya. pas masuk juga bondingnya gampang Iya. gitu ya. Makanya akhirnya lo mengajukan si lagu Jembalang itu ya. Betul. Oke, berarti dari ketiga lagu nih. Karena dulu bilang kalau misalkan lagu ini musiknya agak keras tapi dibawa dengan lirik yang agak mellow. Nah, yang nulis lirik siapa biasanya? Kalau lagu pertama gua, Yang si Barasirna itu. Oke. Terus Full gua. kalau yang Derang, Derang Dani. lo juga yang bikin lirik lo Ya, juga? tapi dibantu Kiwong juga sebagian ada beberapa. Yang Jembalang yang terakhir liris Om Opang ya itu. Kalau kan kayak agak ini ya, agak apa? Kata-katanya agak asing gitu ya kayak derang. Terus Jembalang itu apa artinya kalau derang dan Jembalang tuh? Dan aku kebetulan yang ngasih judul Kiwong sendiri. Apa Om? Derang. Derang. Artinya? Biar di searching paling tinggi aja, paling atas. Ada intinya. Nggak ada itu namanya lain. Tulis aja dulu, derang. Udah itu aja. Paling atas. Tapi artinya apa? Derang itu kan diambil dari terang benderang artinya. Jadi derang itu lebih. Tapi emang beneran ada di KBBI? Derang ada. Oh, ada. Artinya itu lebih. Maksudnya dari kayak terang. Terang, benderang gitu kan. Oh, Lebih dari terang benderang. ataupun terangnya itu banyak gitu. Kayak mangu lah. Termangu. Mangu, gitu. oh Mangu. Iya. Tuh gitu bikin lagu tuh yang judulnya itu biar Jadi gampang dicari. langsung ya judulnya Iya, lagu itu lo apa ya. tuh judulnya?
Lupa gue aja. Wih, keren. Apa tuh? Gua hafal aja di sana. Selanjutnya yang paling hits apa lagi? Yang ada di sana. Ada yang paling hits apa? Cintakan membawamu apa tuh? Udah apa lagi itu? Dewa. Derang, berarti derang tuh artinya lebih terang terang, lah ya, terang. lebih terang gitu. Menceritakan tentang apa itu? Bang, Pak Ben tuh yang bikin liriknya tuh. Kayaknya lebih ke religi-religi gitu ya? Sebenarnya agak berlawanan sih ya dari judul sama isian lagunya. Itu tuh menceritakan orang yang lagi kelam lah. Tiba itu yang tadinya berharap sesuatu tapi nggak datang. Kayak contoh berdoa kan tidak ekspres di bayarnya Langsung, gitu, tidak dapat. langsung gitu. Oke. Akhirnya ya gelap aja gitu. Aku lah. Putih. Terus Kiwong bikin judul Derang. Iya. Mungkin itu harapannya kali Iya ya. betul. Iya, gitu nggak sih Wong? Ya harapannya ke situ sih, iya benar ya. Lagunya karena kan lagunya juga dari awal kayak cahaya aja sih, kayak volume lah istilahnya dari kecil ke gede sampai beres gitu tuh. Oke. Jadi sama kayak cahaya dari cuma satu titik gitu tuh, makin lama kan makin terang memenuhi semuanya gitu. Sama kayak lagu itu berpasrah lah intinya mah. Kalau kata si abang tadi itu lagu religi, sebenarnya iya. Tuh, bener gua. Jadi 3 lagu OP itu sebenarnya lagu religi kalau gua mau bongkar ya. Jadi kayak misalkan lagu pertama Barasirna itu menceritakan ya akhir dari manusia kan. Manusia itu nanti juga bakal terbakar sama lenyap dari dunia gitu. Disusul lagu Derang itu yang manusia itu harus pasrah sama Tuhan sama Allah. Jembalang apalagi? Nah, jembalang tuh apa tuh? Sok. Coba, apa? Apa, Opang? Jembalang artinya apa? Om? Jadi kalau Jembalang itu memang niat ngasih, sebetulnya gue tuh bikin lagu tanpa pernah ada judul ya. Jadi judul tuh belakangan dibuatnya. Lagu tuh sebetulnya saat kita lagi kuliah udah ada itu lagu. Lagu udah lama banget berarti. Betul. Jadi memang gue save sendiri karena nggak pernah punya band kan. Udah lama lagu Om ya? Lagu Lagu kuliah ya? 2007 sih, inget gue Tahun 2007. 93 apa? Gua nggak tua-tua banget ya. Terus, Ya Opang? lagu itu 2007 gue bikin. Lirik awal juga sebetulnya nggak seperti itu. Gitu. Jadi ketika ketemu dengan OOP, mulai ada perubahan lirik di situ. Masih berkaitan dengan lirik yang lama. Jadi pada intinya dari judul sendiri ini masih mencakup di isian ya. Isiannya itu Jembalang itu tentang kita nih manusia terkadang tahu bahwa itu tuh perbuatan salah, tapi kita seperti tidak berdaya selalu melakukan hal itu. Jadi makanya di situ ada kalimat terhisap energi pasif gitu kan. Jadi pasif itu kan tak berdaya menerima apapun, baik itu jelek itu bagus diterima aja, nggak ada perlawanan, nggak ada negosiasi, ya sudah gitu. Jadi pada intinya si Jembalang ini menceritakan orang yang terbius bisikan iblis yang memang itu sudah menjadi tugasnya si iblis itu terus menerus menyesatkan umat manusia gitu. Nah, kembali ke judul. Jadi si judul ini awalnya gue tuh ide pengen yang mencerminkan tentang iblis gitu judulnya. Gak mungkin juga kita kasih judul iblis kan ya. Kayak kurang gimana. Akhirnya ketemu lah. Kayak kita banyak nama. Ada kuntilanak, ada pocong di Indonesia kan. Emang pencariannya gitu ya. Wewe Gombel ya. Ada wewe gombel dan ada satu kalimat yang jarang kita dengar. Jadi itu Jembalang. Jembalang tuh jenis setan. Jembalang itu salah satu sejenis makhluk halus Oh, Melayu Jembalang. yang mereka dikenal di daerah Kalimantan. Melayu. Itu Jembalang. Jadi sebetulnya barangkali ini bukan lagi ngomongin si Jembalang ya, cuma si Jembalang ini kita perumpamakan bahwa mereka adalah bagian dari iblis yang biasa ataupun punya visi untuk menyesatkan manusia. Oh, berarti si Jembalang tuh istilahnya adalah kayak kesimpulan dari liriknya itu ya tentang lagi pasrah dengan yang hal jelek. Terus diartikan sebagai iblis gitu ya. Betul. Berarti dalam banget liriknya. Dalam banget. Makanya Harus teman-teman- dengerin ya. Iya, harus dengerin tuh Jembalang baru rilis kemarin Oktober tuh. Bisa di Spotify ada ya? Ada Spotify tuh. Tiga Di lagu, YouTube ada. 3 lagu itu ada semua ya? Ada semua. Digital ya? Apa aja coba tadi judulnya? Jembalang. Terus Apa tadi? Yeay, derang, satu lagi. Barasirna. Nah, dia mah nggak support band lokal. Enak aja lu. Gua juga main lokal ini. Masa nggak support ya? Tapi kalau misalkan 3 lagu itu kan baru rilis yang pertama Juli kalau nggak salah ya. Juli Agustus. Juli, Agustus sama terakhir Oktober. Nah, itu
tiga materi itu emang udah dipendem lama baru dikeluarin atau memang lo setiap baru keluar satu baru bikin lagi? Atau emang udah ada bankingnya banyak si lagu-lagu dari Out of Place ini? Jadi itu jalan bawah sadar sih. Kayak bisa gua nulis lirik nih. Kenapa kok Dani kayak nulis lirik soal itu juga, soal jadi gua selama ini bikin lagu tuh kritik sosial mulu, yang dikritiknya nggak tobat-tobat, yang kritiknya juga sama aja. Siapa sebutin gitu. aja? Terus nulis lirik soal kehidupan gitu ya. Kayak misalkan bukan menceritakan diri sendiri, tapi menceritakan orang. Lu jangan sampai jadi orang yang benar, lu harus jadi orang panutan. Tapi diri sendirinya enggak. Nah, di lagu ini ternyata gue pikir-pikir kok lebih ke kita sendiri gitu. Iya, jadi ngingetin. Jadi ngingetin, lu Wong harus ingat lu, ada kiamat lu. Lu Wong harus ingat lu, bahwa harus pasrah lu. Lu Wong harus ingat lu Ada jembalan. ada jembalang nih di sekitar lu gitu. Lu harus banyak wudhu gitu, asik. Ngeri. Gitu. Tapi fun fact ya, lagu Jembalang ini beberapa part itu idenya dari dia. Nah, Terus akhirnya ada juga kontribusi dari tadi, yuk. Seorang drummer loh. Apa tuh? Iya, Yan. Kontribusinya apa? Coba, Yan. Iya. Dia tuh yang bikin intro, jreng gitu. Oh, itu nggak kepikiran. Tapi direvisi yang dia yang diambil. Coba tanya, kenapa dia bisa bikin Kenapa itu? tiba-tiba lo bisa keluar ide itu ya di lagu Jembalang itu? Biar nggak lurus aja sih. Nah, Biar ada bagian lo-nya ya gitu. bener kan, biar gak lurus. Juga sih sebenarnya maksudnya gini. Gue kalau boleh potong nih, dia ngomong biar gak lurus. Tapi awal band ini mau bikinnya apa? Musiknya yang lurus-lurus aja. Hanya, ya siap. Tapi dia nggak betah juga akhirnya. Gali. Silakan digali. Ngantuk ya kalau mainnya lurus-lurus dong, ngantuk Iya, ya. ternyata ya. Gimana ya? Dalam juga nih. Biar skill lo keluar gitu ya maksudnya. Enggak juga, Gimana? maksudnya gue Agak kan deket. sering mendengar band-band luar di Indonesia juga, maksudnya kalau dari musikalitas kan kayaknya kalau lurus aja kan kayaknya gimana ya? Heeh. Ya Nggak bosan pas gitu. lah ya. Bosan Maksudnya, mainnya. Ya karena gue berpatokannya gini, kalau karya bagus itu yang harus dipikirin. Iya. Betul. Nggak asal-asalan. Makanya gue konsep gimana nih caranya nih biar ya dipantes-pantesin aja. Ada satu momen tuh, gue lagi track ngetek bass gitu. Dia lari dari luar. Wong bikin kayak gini, kayak slip knot. Oke. Slip kenot. Kayak slip knot. Oke. Gue sampai kaget. Bisa. Tapi itu ternyata ngasih warna juga gitu. Ngasih warna. Tapi kalau lo tuh kalau di lagu Jembalang apa ada kesulitan gitu nggak kayak atau ada tambah-tambahan kayak tadi Rian ada nambahin bagian ini lo kayak ada gue pengen bawa gini atau ikut aja? Gua biasanya kalau udah jadi gua kepikirannya gini langsung di itu ekspresikan. Hmm. Oke, ya udah. Biasanya yang melodi lo Bungkus. atau Tito. yang Yang lain lo? satu Tito. Berarti yang mikirin kayak melodinya tuh lo yang mikirin ya? Apa ada ini nggak kayak influence kayak ini kan lo sebelumnya ngeband aliran ini juga nggak atau beda? Enggak dia. Beda. Nah itu ada kesulitan nggak tuh berbeda genre gini? Kesulitan sih pasti ada. Cuma kan gimana caranya kita nge-blend lah sama Iya, yang lain. Hmm. Jadi apa yang kita punya dulu, apa yang kita influence-kan dulu jadi terapin lah. Yo, Tapi sejalur ya sama permainan gitarnya ya. gitaris jago bro. Kayaknya Santai aja jago mah senar 8 kayaknya nih. Tapi berarti lu banking lagunya ada banyak ya? Backing lagu sementara lumayan. Masih banyak, cuman baru 3 aja yang di record. Emang niat yang ngeluarin single satu-satu gitu enggak album gitu. Satu ntar rencananya sih bulan sekali rencananya. Sebulan sekali bikin single ya? Kan nggak salah. Sekali. Nggak apa-apa produktif. Keren. Bagus. Sama Ya mudah-mudahan aja. ya amin lah amin. Ya. Amin. Akses untuk record deket teman-teman sekitar. Iya. Akses ya kayak tekel gitu. Dia kan jago juga bisa mixing. Ya kan? Maksudnya mungkin ya teman-teman pada bisa mixing, bisa mastering. Harga temen loh. Betul. PT gocap-gocap bahasa kasarnya gitu. Lu bisa loh bikin musik. Ya tinggal kumpulin orang-orang yang satu otak, satu frekuensi, bisa bikin. Betul. Jangan sampai ngeband itu bikin masalah dalam hidup gitu. Jadi dilema tekanan. Jadi tekanan, udah ngalir aja. Kalau OP ini tipe buat bikin karyanya tuh dari latihan, terus di workshopin dulu nggak nih? Apa langsung tag aja? Biasanya sih misalkan Kiwong Bawa barang. Gua ada nih. Bawa barang. Direkam dulu Iya. kayak gini baru dikumpulin workshopin gitu. Ya karena gua ngerti DAW, Dani ngerti DAW, jadi bawa barang.
Oke. Jadi bawa rip, udah ada vokalnya Ada. gitu kan. Wong isi drumnya gitu, gua gambar Oh, tuh drum. makanya dia produktif cepat iya, jadinya. cepat. Jadi gua gambar drumnya, dedet. Iya. Store nih ke bapak drum nih. Iya. Oke enggak? Lu mau bikin sound drum nggak kira-kira Wong katanya kan. Bukan manusiawi itu, mana ada katanya mukul snare sama mukul cymbal sama mukul hi-hat. Diomelin kan gua. Iya. Akhirnya ya bawa ke studio aja, Iya. cari enaknya studio. Akhirnya dibikin lah versi dia digambar. Udah semuanya pada menyerap gitu. Baru digas gitu. Iya, jadi emang produksinya cepat dan targetnya 1 bulan sekali Iya. rilis ya. Ya, insya Allah lah. Insya Allah. Next Iya. nanti mudah-mudahan kita EP ya. Nggak EP, single nah itu. rencana sih. Oke, lagu yang mana tuh? Ada, Rencananya. ada. Oh, bukan yang 3 ini. Bukan. Yang Oh, di luar ini lagi? nanti dikemas yang 2 lagunya diisi vokal Nanti sama ya vokal. mungkin EP Oke. ataupun album lah. Kayak gitu. Yoi. Kemarin yang terakhir mereka tiga-tiganya di Noise Blast ya. Nice Blast. Blast. Anton tuh bisa. Kenapa kita pilih Anton juga karena dia ya itu satu dekat rumah gua orang Mutiara. Yang kedua orang anak GSC. Sekelas Anton udah main jadi opening band-band nasional kan keren. Kenapa nggak Betul. diapresiasi kan beliau gitu? Ghost Kaisul mampir Anton, ngetesin lah. Anton. Yoi, berarti rencana mau ada EP atau album lah ya. Insya Allah. Nah, ngomongin soal EP atau album nih kan sekarang nih digital platform tuh udah banyak ya. Sekarang rilisan fisik tuh udah mulai jarang. Nah, menurut lo penting nggak ada rilisan fisik? Misalkan lo bikin album atau bikin EP, lo rilis secara fisik entah itu kaset atau vinyl atau ya CD biasa gitu. Menurut lo penting nggak? Bukan masalah penting kata gua. Apa tuh? Butuh atau nggak butuh? Istilahnya si band ini butuh nggak? Kalau Sama OP butuh passion. nggak tuh? Ya, pribadi kalau gua mah itu kalau jadi di OP ada kaset atau rilisan fisik pertama kali keren gitu. Meskipun kata orang laku dijual didengerin enggak, itu mah urusan nomor sekian. Yang penting bikin aja dulu gitu. Ya, karena sekarang kebanyakan kalau fisik tuh lebih ke bundling biasanya, merchandise di bundling ya. Lebih ke collectible item gitu. Iya, kan. jadi collectible item. Lebih jadi sesuatu yang buat ngehias lah, prestige gitu tuh. Bukan dibuka didengerin gitu. Bakal nggak lo bikin fisik, entah itu si tadi kaset atau CD atau vinyl mungkin? Kalau untuk rilisan kaset mungkin insya Allah lah. Kalau untuk vinyl karena produksinya masih Mahal jauh ya. mahal Terus kita juga belum ada yang dekat gitu yang bisa di tes ilmunya gitu tuh. Dalam artian siapa yang punya rilisan fisik, gua pengen denger sih hasilnya tuh contohnya gitu di Serang gitu kan. Belum ada, mungkin belum kenal gitu. CD aja di gua, ntar lo beli CDR-nya aja, ntar gua bandingin. Bandingin pakai Nero. Perbatim. Iya itu lagi. Perbatim. Tadi CDRW kalau enggak. Gue ingin ngerti. Kalau manggungnya OP dengan formasi ini udah pernah manggung di mana nih? Kalau untuk formasi ini belum. Belum ya? Belum. Yang baru. Wah, berarti ditunggu nih event-event buat ngundang OP. Asik. Iya nggak sih? Ditunggu. Harga cincai lah ya. Masih promo. Harga promo ya? Harga promo. Oh, Yoi. Yang penting ada apa tuh? Ngomong lo. Enggak, jangan. Ngomong jangan. Jangan. Inisialnya S. S. Inisialnya S. Jangan mikirin. Kok gue mikirin ya? Tapi lo kalau manggung minta riders nggak? Enggak. Makanan, minuman gitu. Kata dia ya itu katanya. Kalau kata gue minta. Ya paling ya intinya Es itu ya. sayur asum. Itu saya Sama minum sih kalau gue sih kopi, kalau gue kata gue kopi. Jemari dong. Nah, jemari Oh, kopi. jemari. Karena enak banget nih ada 4 rasa ya enggak? Yoi. Yang ada lo apa tuh? Latte. Latte ini palm sugar. Iya. Terus ada juga yang ini nih Kopi susu. jemari sama satu lagi ada Coklat, yang- coklat. Coklat, Nah, betul. coklat. Tuh harganya murah banget nih, kayak Ini- gini cuman 15.000. Ini kapan rilisnya nih kira-kira? Udah lama? Udah lama. Udah lama ya? Ini Mungkin OP juga terinspirasi dari sini. kenapa emang? Terang benderang, jari jemari. Yo, gitu. Jemari Coffee bisa langsung ke Instagram aja kalau Kata-katanya OP banget itu, Iya, masuk kan? betul. Terang benderang, jari jemari kan? masuk Pak. Diem. Udah diem ya? Iya. Yan. Iya, ini sebagai muka lama dalam dunia perbenan di Serang. Nah, ngelihat OP nih kira-kira mau dibawa kemana ini OP? Ini jujur ya. Konsepnya saya awalnya cuma bapak-bapak komplek pengen ngeband. Oh, komplek pengen ngeband. Ya. Cuman
seiring berjalannya waktu kan akhirnya muncul karya nih. Ya kita pengennya ya weekend ada manggung lah. Weekend ada manggung. Nah, kayak gitu-gitu aja. Iya. Nggak ngartis banget, cuman ya kita produktif lah. Kenapa nggak nyebut weekday? Kerja. Semuanya kerja. Sama aja. Sip tiga. Kita Repot ya, Tok? Manggungnya di mana Pak? Di wedding? kalau wedding. Sama band lain aja ya? Kalau Iya. wedding sama band lain aja? Karena nggak mungkin bawain Barasirna di wedding ya. Nanti rendang muntah. Iya. Nggak panas lah. Tapi boleh dicoba lah sekali-kali tuh. Ya mungkin sih, cuman kita nggak tahu nih. Rencana lo ke depan bulan apa kira-kira bakal rilis lagi lagu terbaru? Mungkin karena bentar lagi acara GSC tuh, insya Allah mau perform juga tuh. di Oh, GSC. si Out of Place bakal perform ya? Ya. Yes, tuh tanggal berapa? 26. 26 Oktober. 26. Ini udah lewat kali ya? Iya kayaknya. Ya pura-puranya belum. Iya. Ya, ya kemungkinan kita mulai proses lagi November, ya awal Desember, pertengahan Desember lah. Kita keluar lagi lagu. Ada bagian-bagian khusus nggak sih kayak gua deh yang bikin lirik aja, gua deh yang bikin ini bebas aja ya? Siapa aja yang punya bahannya Hah? ya kita. Tadi kan kayak lo Wong katanya bilang lo yang ngegambar musiknya misalnya gitu jadi. Nah pas jadi lo lempar ke anak-anak, ntar siapa yang mau isi bebas aja ya liriknya gitu ya? Atau gimana? Kalau gue sih lebih nge-translate bahasa teman-teman ya. Mungkin Tito dengan genrenya kayak gitu, permainan kayak gitu, gue mencoba untuk meletakkan puzzle-nya di lagu ini gitu, harus kayak gimana. Dan Rian juga dengan permainan kayak gitu. Gue nggak memaksakan keinginan gue, Isian gitarnya kayak gini. Makanya gue meskipun gitaris gitu, jadi main bass karena ya gue nggak mikirin lead, biar dia yang mikirin lead. Enak aja kata gue udah bikin musik, dia mikirin lead juga kan. Nah disitu ya saling melengkapi aja lah. Dani juga kan tiap hari kan galau bikin lirik, Emang iya dah? Enggak juga. Terus dia juga kan main bisnis dia tuh kan, bisnisnya bisnis makhluk hidup juga. Bisa hidup apa? Nah, bisnis apa? Ayam. Ayam. Dari ayam, iya dari ayam. Ayam aja A, kan. ayam Ayam dulu jago nih. ya, ayam jago ya. Ayam Ayam, lain. ayam jago. ayam A, ayam Ayam A. jago. Kirain ayam yang lain. Ayam jago. Ya mungkin di gua yang semuanya ketumpah gitu. Gua mencoba untuk mentranslatekan akhirnya jadi karya. Ya jadi penengah aja sih intinya. Iya. Ya semuanya juga kan tetap kerja gitu. Iya, kalau gua kan ngelihatnya teman-teman ini udah serius nih bikin OP dengan karya-karyanya gitu ya. Mikirin juga nggak sih untuk pemasarannya? Kadang-kadang kan itu ada band yang cuma ya udah gua bikin terus bikin tapi nggak mikirin untuk pemasarannya. Promo. Iya, promonya. Justru sambil kita nyari juga sekarang. Yuk yang mau jadi manajer OP. Asik. Jangan banyak kerjaan. Lo datang sini aja telat mulu. Masih mau manajer. Boleh langsung aja DM ke Instagramnya apa namanya? Out of Place. Iya, Out biar of ada yang Place ngurus Band. ya, Ong ya. Betul. Karena selama ini kan mungkin yang vokal itu di band itu gua sama Dani ya. Iya. Yang kesana kesini gitu ya. Marketingnya lah ya. Marketingnya lah, yang bikin artnya, Iya. artworknya segala macam, yang bikin merchandise segala macam gitu. Tapi udah ada merchandise-nya? Bulan kemarin baru rilis sih. Apa tuh, kaos atau? Kaos Barasirna. Oh, dijual bebas nggak? Dijual bebas cuma udah Terus sold out ya? stop. Nah, berarti nanti Padahal gua pengen beli mau tadi. kerja sama Brigata Kurvate. Bisa Bisa dong. Iya kan? Masuk. Iya bisa. dong. Karena di Kurvatex tuh nggak cuma bisa bikin jersey doang, Yoi. tapi bisa bikin kaos band, bisa Yoi. bikin kemeja bisa, Yoi. sendal, mana sendal di luar, adalah sendal, Semua. kamera. Aneh. Boleh ngaco-ngaco dia. Kaca tuh bisa teman-teman kalau mau Yoi. bikin jersey, bikin lagi Kaos bikin tadi. lari Iya. sekarang running jersey bisa, Yoi. kaos band bisa, kemeja bisa. Apa aja bisa pokoknya. Bisa. Ya nggak, Bang? Servis AC bisa, servis AC. Recording bisa. Recording bisa. Brigata musik ada Sewa, kan? iya, sewa sound system bisa. Sewa sound system bisa. Pemainnya juga ada. Dari band bisa. Ada semua. Bandnya ini aja udah. Mereka yang main. Iya. Berarti si Out of Place ini kan band tuh banyak ya, maksudnya ada apalagi band Serang tuh sekarang udah mulai banyak acara-acara gigs gitu udah banyak juga sekarang di coffee shop. Si Out of Place tuh yang bikin lo beda supaya kelihatan tuh apa strateginya, ada nggak lo? Strategi khusus supaya lo nongol nih, gini kan sekarang banyak band-band Serang lagi pada bagus-bagus ya sekarang nih, band-band lokalnya. Itu pertanyaan yang sulit sih, yang sulit disebut
beda juga yang menurut siapa gitu kan. Sama aja kayak bermusik itu. Mungkin nilainya, esensi musiknya sama. Ini aja. strategi lo supaya membedakan dengan lain, dan ada nggak lo kayak supaya gua kelihatan gitu karena sekarang Iya. band macam-macam kayak kemarin. Apa featuringan ya sama Betul. tadi Cupu Manik. Iya. Kayak Ya, kemarin untuk- Dopamin sempat main, dia bawain lagu Sukatani, naik tuh mereka. Terus oke. teman-teman lain ada Luminas, mereka tur, Tur ya, berapa kota. keliling. Ya, nah teman-teman lo ada nggak sih kayak Sebenarnya strateginya pembeda sendiri? kita tuh di Otopes tuh tadinya memang dari basically awalnya kita nggak gerang kan tadi. Cuman diambil nama Otopes itu supaya kita keluar dari zonanya itu. Dan yang tadinya kusut atau kotor atau kasar kita rapihin gitu. Nah, coba, yuk, artinya Ya apa? coba. Out of Pace itu kan awalnya Dari pick up ya? Iya. Iya dari Gitar banget itu. Dari gua wiring salah kabel. Tapi bukan gitar gua kan, Tok? Yang salah. Bukan. Oh, aman ya? Aman. Iya, iya. Jadi di pick up gitar itu kan kode kabelnya banyak. Iya. Itu gua salah. Kecil-kecil lagi ya? Salah terus akhirnya si polarity si pick up itu beda. Akhirnya suaranya tipis. Teknikal banget nih dia. Gitu. Iya. Jadi ada lah Keluar yang bunyinya gimana itu, Tok? tipis suaranya. Oh. Tipis. Terus akhirnya Lo berharap dia bunyi-bunyian ya? Iya, ngeng. ya tadi dulu Nah, iya kan? Keluar kan? Itu. belum sarapan. Iya, lo sarapan. Akhirnya ada nyeletuk tuh, udah band lo atau Pace aja namanya udah. Oh, itu. Jadi apa temunya di situ, tapi iya. artinya lain itu atau Pace itu kan di luar jalur sebenarnya. Di luar jalur sebenarnya. Keluar dari fasenya gitu, yang gua bisa Iya, musik gua grunge. genre gua ini, Iya. misalnya Adrian ini, Kiwong itu lain. Kita mencoba keluar dari zona nyaman kita. Iya. Itu agak nahan ya? Dari karakter aslinya? Iya. Iya ya. Awalnya. Biar bonding betul, tuh ya. Betul, awalnya. Awalnya. Kalau sekarang udah biasa. coba. Udah ketemu juga ininya sama Chemistry. iya chemistry-nya sama vokalis barunya. Wih. Susah lo ngapalin Barasirna sama Derang awal-awal masuk. Jadi kalau dari ketiga lagu itu gua rasa memang khusus di vokal dan cara nyanyi gua ya gua paling berat memang paling sulit untuk Barasirna. Barasirna kenapa? Karena memang satu dia full power, kemudian juga padat juga gitu. Jadi cukup melelahkan tuh Barasirna. Jadi kalau misalkan perform, gua requestnya Barasirna terakhir. Terakhir Iya. aja. Penghabisan ya. Penghabisan. Berarti agak susah, agak effort juga lo ya untuk Betul, ngapalin Barasirna. betul. Biasanya kan lagu terakhir itu lagu jagoan ya. Iya. Ternyata ini lagu yang paling berat. Dempet liriknya soalnya. Tapi kalau dari 3 lagu ini masing-masing, yang paling Jagoan. ya paling Iya. paling lo suka deh, yang paling suka. kayak Gua banget. mahakarya Nah. lo, ya lo banget deh, yang mana coba dari itu deh. Kalau gua pribadi mah di Basir Kenapa tuh? karena ya itu musiknya lebih Lebih ngebeat gitu ya? lebih ngebeat, lebih padat gitu isian liriknya. Nanti dibawain nggak Dan? Dibawain. Oh. Lebih padat. Lebih Barasirna. Berarti menurut lo Jembalang nggak bagus? Parah om. Jahat dia. Jahat dia. Bikin konfliknya. Lebih cepat aja gitu. Lebih temponya. cepat, yoi. Dan ini Barasirna. Opang. Kalau gua Derang ya. Derang. Iya. Lah lu nggak pede sama lagu sendiri gimana? Iya. Bukan nggak pede sama lagu sendiri, ketika si Derang itu gue suka, mungkin karena karena Jembalang itu memang basic awalnya materi mentahnya dari gue, Dari lu ya? bisa jadi guanya udah biasa gitu ya? Biasa. Jadi pas ngedenger Derang Derang. ini, gue kayak cukup menghayati di si Derang ini. Tapi sebelumnya itu Opang tuh udah dengerin lagu itu belum sih? Sebelum jadi vokalisnya? Didengerin itu pas pada saat si Haider datangnya. Di telepon itu ya? Oh, mana dong lagunya gitu? Ini ada 2 lagu nih. Heeh. Gue dengerin, memang yang gua banget dari kedua itu gue langsung klik ke Derang. Derang. klik ke Derang. Bong. Derang dong. Derang juga ya? Lagu ciptaan dia. Iya sih. Bukan. Oh, bukan ya? Dani. Oh, iya, Barasirna. Oh iya. Dan dia tadi. Kenapa lo Derang juga? Gua bisa main bass enak di situ. Kenapa? Ya gua kan tadinya udah lama nggak main bass. Hmm. Gua bisa ngisi bass enak aja di situ. Sound bassnya enak. Terus gua mainnya juga kan ada beberapa part itu kedengaran banget gitu bassnya gitu kan. Lagu kayak keren kayaknya lu main ini. Iya, pengen keren sih. Iya. Jadi pas bagian dia bisa maju Dia- ke dia depan, nggak jauh-jauh foto. dari Terus yang Keren kedua ya? tuh gua baru ngehandle ataupun baru ngearansemen
itu ada yang namanya distorsi sama rimshoot, itu biar kawin caranya gimana. Itu perpindahan dari main drum rimshoot diisi distorsi itu sulit Itu kan? dipikirin gitu Iya, ya. itu balancingnya itu kata gua kok gak enak amat ya. Rubah lagi style-nya, rubah lagi. Akhirnya ketemulah di derang itu finalnya gitu. Oke. Jadi derang. Iya, main rimshootnya Asik ya, asik ya. Dia udah turun temurun sih. Boleh diceritakan bapaknya ini bukan lagi. Legend banget soalnya. Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gua tahu merek gitar Beseres itu dari gua. Jadi merek gitar Beseres cuma dia doang Bang. Zaman dulu ya. Apa ya? Lagu yang paling lo banget di Iya. antara 3 itu? Barasirna. Barasirna. Yo, kenapa tuh? Capek. Makanya ditaruhnya di akhir aja. Dua orang udah bilang capek ya, Barasirna ya. Lebih ngebut ya? Ya di pemain drum di atas 30 ya. Secara Ngomong umur sekarang nih. iya maksudnya 30 lebih lah ya. Sakit pinggang ya? Iya, campur sakit pinggang sih. Kaki aman, Itu kaki. yang paling susah lah. Ini energinya. Jadi emang fisiknya juga ya. ya, agak lumayan sih. Itu Lumayan. lagu pertama masih pakai sepatu, kedua pakai sepatu, terakhir nyeker. Nyeker, udah nggak benar. Bener lagi itu. Ya kan? Bener. Pas ngecek lagu Jembalang tuh. Wong pakai sepatu, Wong. Gua bawain sepatu. Buka lagi, Wong ya. Drummer tuh gitu, terakhir tuh. Om Desna juga gitu sama ya. Sama aja Sepatu ya. juga ujungnya. Terakhir, toh. Kalau dilihat dari segi teknikal ya, gua derang. Cuman Derang. kalau dari sound gitar, gua Jembalang. Oh, sorry. Lebih enak. Kenapa sound gitar itu? Gua puas di sound gitar di Jembalang sih. Keluar banget hitoknya gitu ya. Cuman kalau yang di derang itu lebih teknikal. Gitar baru. Yang mana? Yang baru yang mana? Yang derang? Gitar Apa yang baru, Jembalang? efek baru itu. Efek dia kan mahal-mahal itu. Wow. Kok lu nggak suka gitu orang punya efek baru? Soalnya dia kodok-kodokannya mahal. Oh, banyak ya? Iya. Oke lah. Efek yang bisa dilesingin cuma dia. Iya. Emang di efek lu mahal-mahal ya? Iya. Bini lo tahu nggak tapi harganya? Harus disebutin kalau di belakang dia bilang-bilang. Takut dijual loh. Takut dijual. Serius, Bilang gua ke mendingan bininya mah jujur. 300.000. Iya. Dijual murah sama bini lo ntar. Dijual 400.000 nanti ya. Kedengeran. Oke, terakhir deh. Rencana ke depan untuk si Out of Phase mau Iya. ngapain atau ada lo dibilang mau ada EP, mau album atau mau musik video atau mungkin ntar udah rilis album mau ada showcase-nya, boleh ada Nah. rencana apa dari Out of Phase ke depannya? Mau. Wow, tuh. Jubir yuk. Gua lagi ya. Ya. Ya sebenarnya ke depan itu ya itu tadi, hey manajer datang lah. Oh, dicari banget tuh ya. Cari banget buat Ada kriteria khusus nggak buat manajernya? Cewek harus cewek. Ya kan? Iya udah bilang jangan aja. cewek jangan. Jangan. Intinya mah demen suka Nirvana aja dulu lah. Suka Nirvana. Suka Nirvana gitu. Terus kedepannya ya kita mau bikin EP, terus mau bikin musik video. Yang penting yang nomor selanjutnya tuh pada sehat aja lah semuanya dulu. Nah, Yo, itu penting iya. banget tuh Penting sehat. banget, betul. Pada sehat aja dulu. Pada rajin nabung Aja nabung ya. karena bikin sound itu mahal. Begitu toh? Iya. Iya emang. Apalagi beli efek. Waduh. Diulang lagi, kedengeran lagi ntar lagi ya. Makan waktu, makan energi, makan latihan gitu. Ya itu aja sih. Itu latihannya emang rutin ya teman-teman? Apa? Malam Jumat. Serius? Betul Jumat. Jumat ya, Jumat. Pas malam Jumat biasanya ada aja halangannya loh. Kayak minggu lalu. Serius. Malam Jumat. Abisa Sinang. Yasinan, bisa sinan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Makanya lagunya syarat Tentang makna religi. akhirat, dunia akhirat ya. Ya karena kan mau bikin lagu religi dibingkisnya kayak yang udah gitu kayak senior lah kayak Gigi itu kayak Ungu gitu kan. Iya. Ngena banget gitu religi, terlalu ngena. Ini mah agak samar aja lah. Samar. Samar aja gitu. Isinya boleh liriknya religi tapi musiknya menyamarkan itu lah. Yoi. Pokoknya penasaran sama lagu-lagunya OP langsung. Apa nama itunya? Di Spotify. search-nya? Di Out of Spotify. Phase. Langsung ya. Out of Phase di Spotify ada. Tulis Jembalang aja paling atas. Jembalang, Jembalang. paling atas tuh. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Out of Phase untuk nanggung. Sukses terus. Pokoknya kita tungguin EP-nya atau single terbaru atau albumnya nanti kita tungguin semuanya Yoi. pokoknya.
Dan juga teman-teman kalau mau dengerin bisa langsung ke Spotify di Out of Pace. Yoi. Dan setelah ini mereka bakalan jamming juga di sini. Betul Jadi banget. lo bisa juga langsung subscribe di Kurvatex TV untuk bisa lihat video mereka perform di sini. pastinya. Pokoknya panggung-panggung nanti ditunggu. Betul. Ngundang OP dan manajer datang lah gitu ya. Betul banget. Yes, Oke, harapannya. sukses terus buat Out of Sukses Pace. terus. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa belum, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, lalu like, komen, Yoi. share video Ramein. ini ke sosial media lo. Oke, Yoi. sampai ketemu di episode selanjutnya di Kurvatex Podcast.